Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Para salikin muridin rahimakumullah, jamaah haji qalbu, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli halin wa ni'matin, dan senantiasa bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Hari ini akan melanjutkan akhir dari kitab Risalatul Mu'awanah, yaitu tentang hadis qudsi yang dikumpulkan oleh Syekh Alwi Al-Haddad di dalam kitab ini, dan ini menunjukkan dari betapa kita harus dekat dengan Allah. Untuk itu mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nafima bi ulumiha fi darain, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa auhallahu ila Isa alaihissalam an kulli bani Israil. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa untuk Bani Israel, la yadkhulu baitan min buyuti, jangan engkau memasuki satu rumah dari rumah-rumahku, illa biqulubin thahirah, kecuali dengan hati yang bersih, hati yang suci. Pengertian hati yang suci, the meaning of the qalbun thahirah, itu berarti bukan hanya fisik kita wudu selesai, tapi adalah tazkiyatun nafs wa tasfiyatul qalbi. Jadi kita harus membersihkan jiwa kita dan membeningkan mata hati, sehingga itu bisa memantulkan cahaya ilahi di dalam ruhaniyah kita. Jadi kalau orang tidak qulubit thahirah, hatinya tidak bersih, maka sholatnya juga hanya sholat fisik, tidak sampai menghunjam di dalam hati. Jadi harus suci, artinya kita dalam keadaan bidzikrillah, tatma'innul qulub, dengan berzikir hati kita menjadi tenang dan bersih. Wa absari khasi'ah, dan pandangan yang merendah. Wa abdanin nataqiyah, dan betul-betul tubuh yang bersih. Nah, tubuh yang bersih ini adalah wudu. Kalau kita mau arisan, pakaiannya bagus. Masa kita mau menghadap Allah pakaiannya jelek? Pakai baju yang bagus. Jangan yang, maaf, saya mohon maaf ke ibu-ibu, dalamnya mau kena rukuh yang 5 hari tidak dicuci. Jangan. Kita menghadap Allah harus bersih hatinya, bersih jiwanya, bersih pakaiannya, bersih makannya, tempatnya itu. Ya bagus sekali ya. Jangan kalau arisan kita bagus, tapi kalau mau menghadap Allah compang. Wa akhbirhum anni las astajibu li ahadin minhum da'watin wa li ahadin min khalqi alaihi matlumah. Kabarkan, aku tidak akan mengabulkan doa di antara mereka selama ada orang itu adalah memelihara kedzaliman. Jadi kalau orang zalim, ada satu komunitas yang zalim, maka doanya itu kurang makbul.
Karena itu kalau makbul itu ya suasananya, lingkungannya, hatinya, komunitasnya itu bagus. Seperti halnya kalau kita tawajuh itu adalah semua dalam keadaan suci lahir dan batin. Wa waqalla ila ba'di anbiya'ihi alaihi salam, dan ini juga diwahyukan oleh Allah kepada seluruh nabinya. Abdi habli min ainaka ad-dumu. Wahai hambaku, berikan dua matamu itu bercucuran mata ketika berdoa, ketika sholat malam. Sholat malam itu khudur, hatinya hadir, kolbunnya menggunjam, sehingga setiap doa yang menyangkut permintaan kita, apakah itu mohon ampun atas dosa kita, itu terenyuh. Karena doa yang bagus adalah an-nadam wal baqa. Doa yang baik itu adalah an-nadam, menyesali terhadap kesalahannya, dan yang kedua baqa itu nangis. Jadi jangan eman-eman, ditinggal pacar nangis, dosa besar mohon ampun pada Allah tidak nangis, ini aneh. Ini jadi itu wa min qalbika khusyuk, dan hatimu harus dalam keadaan khusyuk. Tumad'u fa inni astajib laka. Doalah, aku akan mengabulkan bagi orang yang berdoanya penuh nangis. Karena doa itu yang baik adalah munajat. Munajat itu adalah timbal balik. Ya Allah, anta maulana, engkau junjunganku ya Allah. Faghfir lana, ampuni saya Allah. Warhamna, kasihi saya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, karena engkau adalah zat yang maha pengampun, zat yang maha ar-rahamar rahimin. Nah, itu doa yang bagus. Ya Allah, saya minta naik pangkat. Jangan, harus ada apa? Ada dialog. Ya Allah, saya itu sudah 5 tahun tidak naik pangkat. Nah, itu boleh. Engkau yang menentukan sesuatu, maka kabulkanlah permintaan saya. Begitu. Doa yang bagus itu yang ada munajatnya. Itu ya Pak. Dari situlah akan khusyuk. Karena beda. Kalau doa itu sepihak, kita minta. Kalau munajat itu dialog. Seperti kita merayu dengan calon istri kita kan, alismu begitu seperti tanggal 1 dan sebagainya. Itu adalah yang baik. Ya, abdi kif ala madaini wal khusun, wahai hambaku, berdirilah di kota benteng-benteng, wa ablihum anni kalimati, dan engkau sampaikan 2 kalimat. Kullahum la ya'kuluna illa thayyiban, janganlah engkau makan kecuali yang baik. Wala yatakallamu ilal haq, dan janganlah engkau bicara kecuali dengan yang hak. Ini kunci hatinya bersih, ya, makanannya halalan thayyiban, dan tata kalamnya, bicaranya adalah bicara yang benar. Wa idza arada ahadun minhum dukhuli fil amri, kalau seseorang masuk dalam segala urusan, fal yadabbara akibatahu, maka ia harus memikirkan akibat urusan tersebut. Dunia itu ana hitungane. Sing apik dicatet, sing elek juga tadi. Fa amma mawazin fa wa'isatir radiyah, wa amma man khafat mawazin fa ummuhu hawiyah. Orang yang banyak dosanya fa ummuhu hawiyah wa ma adraka narun hamiyah. Itu yang kalau saya sholat memimpin baca surat Al-Qari'ah itu bisa terenyuh di situ. Dengan dosa itulah kita akan masuk neraka yang menyala-nyala. Ya Bapak sekalian ya. Fa in kanat khairan falyumsi, kalau itu baik lakukan. Wa in kana syarra fala ya'ti, kalau sesuatu yang jelek jangan dikerjakan. Jadi kalau ragu-ragu tinggalkan. Hati itu kan tidak bisa dipungkiri. Wah ini syubhat, tahu sebetulnya syubhat, terima saja.
pura-pura nggak tahu kalau ini syubhat. Karena hati itu nggak bisa dibohongi. Qul li bani Israil yahfadhu an harafaini, katakanlah kepada Bani Israil agar mereka memelihara dari dua kata itu. Jadi dua kata ya. Satu, halalan thayyiban, makanan kita, mengatakan yang benar. Qul lahum liyardul bidani dunya lisamatid dinihim, katakanlah kepada mereka bahwa kekurangan dunia itu untuk apa? Untuk keselamatan agama. Jadi kalau Allah memberi rezeki belum banyak, ya sudah, itu baik. Jangan-jangan kalau diberi lebih malah lupa pada Allah. Kama radhiya ahlul daniyah bidaniin ad-dini lisalamata dunyahum, sebagian orang yang rendah dengan rela atas segala kekurangan, dan mereka adalah di dalam rangka keselamatannya, ya. Itu Bapak sekalian. Kalau di dunia ada kurang, kita nggak usah ngeroweng. Allah telah mempersiapkan segala sesuatunya di kemudian hari. Kami lanjutkan. Wa qala mu'allif wa auhallahu ila Musa alaihissalam, ya Musa kun qatairi wal hadi wal wahdani. Wahai Musa, jadikanlah engkau hidup seperti burung sendirian. Ya'kulu min ru'usil asjari wa yashrabu minal ma'il qoroh. Ia memakan pucuk-pucuk daunan dan minum air yang jernih yang tersisa di dalam daunan itu. Burung saja dikasih makan. Masa kita manusia yang punya akal tidak bisa nyari? Nah, artinya jangan takut terhadap rezeki yang maksubun, rezeki yang telah dibagikan. Karena rezeki itu sudah dibagikan. Fa idza jannahul lailu awi ila kahfin minal kuhufistinasan bi, lalu apabila malam telah membuat gelap, maka beristirahatlah di dalam gua-gua guna akrab bercengkerama, istighnasan bi. Artinya kalau sudah malam, sholat malam. Kalau ini diistilahkan gua-gua ya. Dulu itu kalau kiai-kiai khusus itu kan punya pasolatan, tempat untuk munajat, tempat untuk khalwat. Biasanya orang tua dulu kan gitu, dia punya ruang khusus. Ya, ruangnya agak remang-remang, dia pikir di situ, kalau malam masuknya di situ. Ya kira-kira tidur dengan istri sampai jam 2 malam. Ya, senggol-senggolan sampai jam 2 malam lah. Kalau sudah 2 malam ambil wudhu, baru di tempat khusus. Kalau tidur kan senggolan kan, masuk singkur-singkuran suami istri. Was hasan miman asoni, dan karena enggan tidak nyaman terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada aku. Ya Musa, ini alaitu ala nafsi, wahai Musa, aku telah bersumpah atas diriku bahwa anni la utimma li mutabbirin anni amalan. Aku tidak akan menyempurnakan aktivitas ibadah untuk orang yang berpaling dariku. Jadi kalau orang tidak sholat malam, biasanya siangnya itu ngeladrah. Ngeladrah tahu Bu? Ngeladrah itu sakar PDW. Boleh rezeki juga nggak tentu halal haramnya, ya. Ini bahasanya Bu Dewi itu ngeladrah nanti. Ya, tolong agungan ya. Ya, wa awal ta'anna amlakul mayyu'milu ghairi, dan paslah aku memutuskan harapan mereka setiap mereka berharap selainku. Jadi orang yang tidak menuju Allah, maka Allah juga akan berpaling. Wala aksimanna dhahra'a man istadalla ila siwa, dan pastilah aku letakkan punggung orang yang bersandar kepada selainku. Dia nggak akan ada kekuatan. Orang yang tidak minta pada Allah. Sekarang itu mintanya pada atasan ya. Kalau sudah atasan takutnya bukan main. Ya, distrap, dipindahkan ya, jangan.
wala u'tina aswa sata'a manista nasa bighairi, dan aku pasti memperlama rasa kesepiannya terasing kepada orang yang merasa nyaman selainku. Semakin orang mencintai selain Allah, semakin dia terasing. Para dunia malam sebetulnya dia terasing, cuma pura-pura tertawa. Karena apa? Setelah minum minuman keras. Setelah itu dia sepi lagi, karena tidak punya pegangan, yaitu Allah. Waladhanna amman ahabba habiban siwa, dan pastilah aku memalingkan diriku dari orang yang lebih mencintai selain aku. La ilaha illa mahbuba illallah. Tidak ada satupun yang aku cintai kecuali engkau. Wala maksuda, dan tidak aku yang tuju kecuali engkau. Wala ma'buda, dan tidak ada yang aku sembah kecuali engkau. Ya. Jadi kalau orang mencintai selain Allah, maka hidupnya akan tidak tahu arah. Ya Musa inni li'ibadi, wahai Musa, aku memiliki para hamba, in najuni asghaitu ilahim, jika ia bermunajat, ya, bermunajat itu membisikkan kata hatinya disampaikan pada Allah dalam dialog, ya. Tadi kepadaku, maka aku serius menyimak kepada mereka. Ini Allah loh yang bicara, ya. Ini Allah yang bicara. Ya Allah, urzuqni innaka khairur raziqin. Ya Allah, berikan rezeki karena engkau sebaik-baik pemberi rezeki. Nah, bukan ya Allah beri aku rezeki. Nah, kurang pas. Yang pas itu ada munajatnya. Ada dialog bisikan hati kita sampaikan kepada Allah. Wa in taduni aqbaltu alaihim, jika engkau memanggil aku, maka akan menghadap mereka. Allah, Allah, Allah. Itu berarti wa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kita ketika menyebut nama Allah. Sesungguhnya beliau adalah min hablil warid, tidak pernah jauh dari sejengkal, ya, orang leher kita ini. Allah itu dengan kita. Wa in aqbalu ala adnaituhum, jika engkau menghadap aku, maka aku akan mendekat. Wa in tanau minni qarabtuhum, jika engkau mendekatku, aku akan lebih dekat, kata Allah. Ya. Wa in qarabu minni kaftuhum, jika engkau dekatku, maka aku merapat. Jika engkau jalan, aku akan lari, kata Allah. Allah itu maha kasih sayang. Ya. Wa in walauni wa alyatuhum, jika engkau condong mendekatku, maka aku condong mendekatkan kepada mereka. Wa in sofoni sofaituhum, kalau dia mengistimewakan saya, maka saya akan mengistimewakan pada orang-orang. Semakin banyak berzikir, maka Allah semakin dekat dengan kita. Wa in amilu li jazaituhum, jika mereka beraktivitas karena aku lillahi ta'ala, maka aku akan membalasnya. Ya. Ana mutabbiru umuruhum. Ini doa juga. Ana mutabbir, sayalah yang mengurus segala urusan. Wasa isi kulubihim wa akhwalihim, dan aku mengatur mereka dari berbagai kondisi terhadap mereka. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Is hilang is. Mohon maaf para jamaah, nampaknya maaf, suaranya masih kelihatan. Sinyalnya hilang barusan sejenak. Sudah normal kembali, ya. Ya, saya ulang. Ana mutabbir umuruhum, sayalah yang mengatur seluruh urusanmu, bukan atasanmu, bukan menterimu, bukan direkturmu. Saya, kata Allah. Yang lain itu cuma wasilah. Ya, wasa isi kulubihim wa ahwalihim, dan aku yang mengatur hatimu dari berbagai kondisi mereka itu.
Lam as'al li qulubihim wa rohatan, dan aku jadikan pada mereka adalah nyaman, indah. Illa fi dzikri, orang yang indah itu kecuali dalam keadaan zikir. Udzkurullah dzikron katsir. Al-Quran mengatakan seperti itu, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya, zikir sak kuate, zikir sak kesele. Ya, jangan pernah tidak berzikir. Fawali askamihim sifaan, maka ketika berzikir kepadaku itu adalah sifat obat. Jenengan lagi susah kok zikir, senang atau tambah sedih? Sama senang. Ayem. Jenengan susah wukuf, ayem. Wukuf diam di tujuan Allah. Ya, wa ala kulumziyaan, dan hatimu akan bersinar yang menerangi di dalam hatimu itu. La yasta'tinusa illa bihi, mereka tidak pernah merasa akrab kecuali denganku, karena sudah saking mencintai pada Allah. Wala yakhutuna rihala qulubihim illa indi, mereka tidak pernah menghentikan perjalanan hati mereka kecuali untuk di sisiku. Walastakirru bihim qararan illa ilayya, dan tidak akan tetap bagi mereka suatu tempat pun mencari perlindungan kecuali kepada saya. Zikrullah fi kulli waqtin sa'atin khalin wa waqtin. Zikir itu di setiap waktu, tempat, situasi, dan jam tertentu. Itu ya. Jadi zikir itu tidak hanya ketika duduk. Ini namanya zikrullah khalwat darul anjuman bil qalbi. Zikir di dalam hati, khalwat di dalam keramaian, yang sesungguhnya hati kita tetap terpaut dengan Allah. Ya Dawud, ya basyiril mudnibina wa anzir siddiqin. Wahai Daud, berilah kabar kepada orang yang berdosa dan berilah peringatan kepada orang yang beribadah. Aneh ya. Ini hadis kutsinya ini. Pada orang yang dosa itu malah suruh berikanlah kabar gembira. Tapi bagi yang sudah ibadah justru diperingati. Nah, artinya apa? Faqala ya Rabbi wa kaifa undiru siddiqin wa absirhul mudnibin. Bagaimana saya kok disuruh mengingatkan orang yang benar, sedangkan saya kok suruh memberi kabar gembira kepada orang pendosa? Allah menjawab, Basyiril mudnibina annahu la yata'adhamuni dzamban. Berilah kabar gembira kepada orang yang berdosa bahwasanya tidak ada satu dosa yang saya anggap besar, kata Allah. Illa ghafartahu, pasti saya akan mengampuni. Kalau mau sholat taubat, kalau mau istighfar. Kecuali adalah orang itu syirik. Kalau syirik berarti dia sudah tidak mau. Berapapun besarnya, karena manusia itu adalah apa? Inna al-insanu mahala khata' wan nisyan, tempat dosa dan salah. Wa angdil siddiqin alla yujibu bi amalihim, berilah peringatan kepada orang yang benar ibadahnya agar mereka tidak berbangga diri dengan amal-amal mereka. Ini peringatannya itu, kalau sudah jadi suluk ya jangan sombong. Aku suluk, kamu kan belum. Kamu masuk neraka, enggak boleh. Jadi kita tetap andap asal. Fa inni la asda'u adli wa hisabi ala ahdin, karena sesungguhnya aku tidak meletakkan keadilanku kepada seseorang li illa halaka, kecuali pastilah orang itu aku akan binasakan. Kalau orang tidak adil aku binasakan. Wahai Daud, ya katabtu ar-rahmati ala nafsi, bagi saya kata Allah wajib hukumnya merahmati. Ya, Allah itu memang kasih sayang, rahmah kepada kita. Sakinah, mawadah, warahmah. Singkatannya samara, jangan samawa. Samawa nggak ada artinya, wanya itu. Wanya apa? Sakinah.
mawaddah. Wa apa wanya? Nggak ada. Wa nanti. Yang benar rahmah. Berarti samara. Ini banyak yang salah singkatan semoga samawa. Kurang rahmatnya. Ya. Hati-hati loh ya ibu-ibu yang sudah ngaji ya, samawa itu apa? Samara, rahmat. Nah, itulah. Wa qadaitul maghfirati lima astaghfirani, aku akan letakkan ampunanku kepada mereka yang minta ampun kepadaku. Aghfirudz dzunubi jami'an wa saghiraha wa kabiriha, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, wala yukburu dzalika alai wala yatadzamuni, dan tidak ada yang lebih besar dosa itu bagiku dan tidak ada saya anggap besar selama minta ampun. Seperti yang di dalam sampaikan surat Al-Baqarah ayat 195, wala taqnatu min rahmati fa inna rahmati wasi'at kulla syai'in. Kalian jangan pernah putus asa karena rahmatku itu sangat luas. Wa rahmati sabaqa ghadabi, dan rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Nggak jadi murka Allah itu kalau kita minta ampun. Seperti anak lah kita nakal, begitu nangis di hadapan orang tua kan nggak jadi marah. Wes sana mandi ini sangune. Nah gitu. Nah ini seperti itu ya. Wa khaza'in samawat wa biyadi, karena aku punya perbendaharaan seluas langit dan bumi itu kekuasaanku. Jadi saya akan ampuni. Al khairu kulli biyadi, kebaikan seluruhnya itu adalah dalam kekuasaan. Walam akhluqu syai'an mimma khalaqta li hajatin kanat minni ilaihi, dan aku tidak menciptakan sesuatu berbagai yang aku ciptakan karena ada kebutuhan dari diriku kepada sesuatu itu. Karena Allah itu apa? Wal awalu wal akhiru. Kun fayakun. Nah, begitu kerentek jadi. Walakin lita'lama qudrati, akan tetapi agar kamu mengetahui bahwa kekuasaanku, wali laman nadhiruna fi hukmi tadbiri wa sun'i, dan agar orang-orang yang merenung dapat mengetahui tentang akulah yang sangat mengatur atas semua perbuatanku itu. Dan Daud dikatakan begini, man lakiyani min ibadi, siapa saja yang berjumpa denganku ya di antara hambaku, wa yakhafu adzabi, dan dia takut terhadap siksaanku, lam yu'adzib binari, maka aku tidak akan jadi menyiksa mereka. Syaratnya minta ampun, syaratnya istighfar sing kuat, syaratnya tiap malam insya Allah sholat taubat, itu nggak jadi disiksa. Ya Daud, isma' minni wal haqqu aqul, wahai Daud, dengarkanlah dariku dan hanya aku yang akan berfirman. Ini firman Allah dalam hadits qudsi, malakiyani min ibadi wa wa mustahim min ma'asihi. Siapa saja yang berjumpa denganku dengan di antara para hamba-hambaku saat ia merasa malu berbuat maksiat, ansaitu hafadzatuh, maka aku akan membuat lupa para malaikat yang menyatat dzambahu, dosanya. Ini Allah itu luar biasa. Kita sedang maksiat kok malu. Tapi kan ada orang yang berbuat maksiat tidak malu kan? Malah dituduh-tuduh no. Beritahu ya. Kalau orang seperti ini, maka malaikat jadi lupa, langsung istighfar kan? Walam as'alu anhu, dan aku tidak akan menanyakan terhadap dosanya itu. Ini betapa luasnya rahmat Allah. Ya Daud, isma' minni wa haqqu aqulu, wahai Daud, dengarkanlah aku atas firmanku. Law anna 'abdan min ibadi 'amila haswad dunya dunuban, seorang hamba di antara para hambaku, ia melakukan sepenuh dunia dosanya, wa wa misru alayya, dan ia terus-menerus bergelimang atas dosa-dosa itu, tapi tsumma nadam, tadi ya,
kemudian dia menyesal, ya, wal baqa wastaghfirni marratan wahidatan, kemudian dia nangis minta ampun sekali, 2 kali, ya, wa alimtu min qalbi annahu la yuridu ayyaudu, dan aku mengetahui hatinya bahwa ia tidak akan kembali melakukan dosa tersebut, ilaiha abadan alqaituha anhu asra'a min hubudit ta'ir, maka aku akan melemparkan dosa-dosa mereka itu lebih cepat dibandingkan menukiknya Garuda. Hilang, ya, minas sama ila ati, dosanya langsung hilang. Kalau banyak istighfar, kalau sholat taubat, ya, itu ya, lebih cepat dari terbang yang menukiknya apa ya, burung yang akan cepat itu kan. Kalau di TV itu kan ada burung yang di atas seret ngambil makanan yang ada di laut itu kan, itu lebih cepat. Qala Daud ilahi lakal hamdu, wahai Daud, bagimu segala, wahai Tuhanku, kata Daud, bagimu segala puji, min ajli dzalika la yanbaghi liman ya'rifuka, dari alasan itu tidak sepatutnya orang itu apa, ya'rifuka, mengerti diriku, ayyak ta'a wajahu angka, kalau ia memutus pengharapannya terhadapku. Artinya setinggi sebanyak apapun dosanya, jangan takut dari rahmat Allah. Wala ta'sun min rahmatillah. Demikian kitab ini tuntas, dan ini hari terakhir. Jadi ibu-ibu yang apa, suluk, bapak-bapak yang suluk, ini anggap saja ibu sudah membaca dari awal sampai akhir kitab ini. Nah, jadi pahalanya sama, ya. Ini hari terakhir. Insya Allah kita akan ganti kitab di hari Kamis yang akan. Mari kita tutup doa dari kitab ini, dari Syekh Al-Wahhadat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah Rahim. Bismillah. Allahumma shalli ala sayyidina astaghfirullahaladzim. Allahumma atina min ladun ajran azimah wahdina siratan mustaqimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami pahala yang besar dari sisimu, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Waj'alna minal ladzina amta alaihim. Ya Allah, jadilah kami termasuk orang yang Engkau berikan nikmat atas jalanmu, minan nabiyini wasiddiqi wasyuhada'i wassolihin, dan itu adalah jalannya kaum nabi, Rasulullah, siddiq, para syahid, orang yang soleh, wa husna ulaika rafiqa, dan mereka itulah teman-teman yang sebaik-baiknya. Ya Allah, dzalika fadlu minallahi wa kafa billahi alimah. Ya Allah, demikianlah Engkau tetapkan atas karuniamu, dan Allah cukup mengetahui segala sesuatu. Walhamdulillah awalan wa akhiran wa badan wa zahiran. Ya Allah, segala puji Engkau di awal dan di akhir, yang di batin dan yang di zahir. Wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Ya Allah, Engkau yang awal dan yang akhir, Engkau yang zahir dan batin, dan Engkau maha mengetahui atas segala sesuatu. Masya Allah, la quwata illa billah. Ya Allah, kepada Engkau kehendak Engkau tentukan atas sesuatu itu terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Engkau, ya Allah. Walhamdulillahi hadana lihada. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuk kami kepada agama kami. Wa ma kullu ninahtay laula an hadanallah, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kecuali dari Engkau, ya Allah. Laqad ja'at rasulu rabbina bil haqq wallahu a'lamu ahkamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sungguh Engkau maha mengetahui. Telah datang Rasul dan utusanmu yang ditujukan pada kami, yang akan dan selalu membawa kebenaran. Wallahu a'lamu ahkam. Engkaulah yang mengetahui dan maha bijaksana. Alhamdulillazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Segala puji bagi Allah yang telah mengajarkan kepada kami dari yang belum tahu menjadi tahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji semoga Engkau limpahkan keselamatan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW,
kepada keluarga, kepada sahabat, dan kita semuanya kepada umatnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.